Oke, selamat malam teman-teman pecinta tanaman rempah, khususnya buat kalian yang mau membibit atau membuat penyemaian khususnya kemukus. Sebaiknya sharing dulu apa yang akan saya lakukan, apa yang akan saya beritahukan, pengalaman saya yang saya lakukan di kebun saya sendiri. Ini yang terbaru, bahwasanya saya menemukan sebuah pengalaman yang berharga. Nah, itu keterkaitan dengan media tanam beserta sungkupnya. Nah, ini akan khusus saya perlihatkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung bercerita ini. Saya bercerita kepada kalian semua bahwasanya siapa yang ingin membibit itu sebaiknya jangan memakai polybag bekas, ya itu baru. Sebaiknya jangan memakai polybag bekas, karena pada saat ini seminggu yang lalu saya memakai polybag bekas dari pembibitan beberapa kali yang gagal saya kumpulkan, bukan tanpa alasan, tapi saya hanya penasaran. Nah, itu sudah saya siram H2O2 dan sebagainya, fungisida dan lain-lain, tetap tidak mempan, hasilnya jelek. Nah, kemudian yang kedua akan saya bahas yaitu mengenai sungkup. Nah, dimana sungkup ini sangat berpengaruh. Dan malam ini memang sengaja agar bisa bebas, ya intinya bebas, waktunya panjang untuk membuka, ya buka-buka sungkup dan buka-buka yang lain, monggo. Nah, ini hasil daripada praktek saya atau uji coba saya. Oke, yang pertama ini adalah sungkup baru, plastik baru, dan medianya lama. Itu dengan catatan perendaman stek bareng, penancepannya dalam 1 hari yang sama. Pemasukan ke dalam sungkup jam 1 siang, ya mungkin bedanya jam 1 sampai jam 2 gitu. Intinya dalam hari yang sama, perendaman yang sama, kemudian memasukkan di hari yang sama. Nah, saya akan tunjukkan. Sebelum saya tunjukkan, saya mau bicara dulu mengenai kenapa sih harus sungkup baru. Saya juga heran teman-teman, setiap kali plastik baru itu ketika dipasang nggak pakai lama, dari habis jam 1 sore, malam jam 8 seperti ini, dilihat embunnya sudah seperti ini. Tapi beda halnya dengan plastik yang 2-3 kali kita pakai, walaupun dengan naungan yang sama, itu hasilnya akan beda embunnya. Nah, itu berarti kelembaban udara di dalam tanah, di dalam sungkup itu kurang kalau kita memakai plastik yang lama. Nanti kita lihat ke bawah yang sungkup lama. Kemudian posisi sungkup yang baik itu bagaimana? Nah, ini kan menghadap ke utara, ya, menghadap ke utara. Nah, sedangkan matahari itu pasti dari timur. Secara otomatis ini akan terpapar di seluruh permukaan sungkup. Ini kurang bagus, kecuali bila kalian mau memperhatikan secara penuh. Nah, ini misalkan di sini dipasang paranet lah atau apa. Nah, contohnya ini sengaja saya hadapkan ke utara, membujur ke utara, intinya seperti ini, seperti orang ngubur orang mati, ya. Jangan seperti ini sebenarnya. Memanjang ke arah barat atau memanjang arah kiblat, ya, barat dan timur. Jangan memanjang ke selatan dan utara. Ini juga pengaruh. Nah, ini contohnya saya ribet masang terpal lah, masang paranet lah yang dari sana itu.
Di sana itu ada pelepah kelapa lah. Itu harus telaten, kalau enggak kalau di sini kurang maksimal. Nah, itu yang pertama. Nanti kita lihat di sungkup yang bekas polybagnya ya tetap saya acak. Ada yang baru, ada yang bekas. Hasilnya 0. 600 lebih mati punya saya baru 1 minggu. Nah, ini yang hidup ya. Ini yang hidup. Nah, ini embunnya monggo diperhatikan, nanti di bawah ada. Kita buka. Ini sama-sama 1 minggu. Dengan yang di bawah nanti monggo silahkan diamati. Bila mana saya tidak berbicara atau tidak memberikan penjelasan, mungkin saya lupa atau bagaimana, monggo di komen. Nah, ini sudah mulai hidup. Ini sulur cacing ya. Ini kalau sulur cacing saya aman kalau sudah begini. Sulur cacing. Nih. Nah, sekalian buat teman-teman sulur-sulur ataupun sulur yang lain, itu akan lebih maksimal atau lebih cepat bila mana nih ada daun yang ikut terbawa seperti ini. Nih. Sudah tunas. Nah, sedangkan ini ya, monggo dilihat. Nah, ini yang tidak ada daun. Ini baru tumbuh segitu. Yang mati juga ada. Ini medianya atau memakai polybag bekas, tapi di posisi plastik yang baru. Ini nanti itu dilihat dari sana bisa. Nah, ini semua yang ada daunnya itu tumbuhnya lebih cepat karena mungkin ada penyerapan kelembaban udara melalui stomata daun ya. Ini stomata daun, kemudian di fotosintesis melalui permukaan daun ketika siang hari. Hasil penyerapan dari kelembaban udara itu ada yang mengolah. Ini jangan salah, ini ada daunnya. Nih. Nah, itu. Yang lebih bagus lagi bila mana ada daunnya dan ada akar yang tidak ikut terpendam tapi aktif. Karena ini membantu menyerap kelembaban udara. Kemudian diberikan ke daun untuk di fotosintesis. Kemudian diberikan ke seluruh tumbuhan ini. Oke, ini dari sini saya tutup dulu, kemudian kita lihat dari sebelah sana. Nah, ini yang sulur panjat yang super ya, saya bilang yang super, steknya super, dari akar tempel hingga media hingga daun itu sempurna ya, enggak sempurna tapi yang paling bagus. Ini sudah panjang seperti ini. Nah, ini baru mulai ya, ini adalah masa kritis. Kenapa saya bilang masa kritis? Karena ini ketika kita siram terlalu basah, akarnya yang di dalam busuk. Ketika kekeringan dia langsung mati atau mematahkan diri. Untung kalau nggak mati itu masih bisa bertahan. Nah, ini adalah fase kritis seperti ini. Nah, ini monggo disaksikan, nanti saya tunjukkan yang disungkup yang plastiknya bekas ya atau lama. Oke, saya rasa ini cukup bagus, tapi agak ribet nih, harus seperti ini dan kita harus selalu mengamati sinar matahari yang masuk dan memapar secara langsung itu di bagian mana.
Nah, ini menghadap atau lurus searah dengan utara. Karena matahari dari timur, maka mau tidak mau ini terpapar par. Kalau sore ya terpapar dari sebelah barat, jepret. Ini kurang bagus. Itu menurut pengalaman saya yang saya lakukan selama saya melakukan pembibitan. Nah, hal ini ya, plastik baru, media baru ini tidak hanya saya uji coba di sungkup massal seperti ini. Oke, mari kita lanjut. Nah, ini sungkup tunggal saya lakukan uji coba pula. Ini medianya baru, kemudian plastiknya udah jelas baru. Ini bareng dalam hari yang sama, masih terlihat seger buger tuh, yang enggak ada. Nih, akarnya berkembang aktif, mulai kelihatan ada tunasnya nih. Sama hasilnya sama dengan yang disungkup massal. Nah, ini kalau kalian penasaran, coba aja pakai plastik yang beberapa kali dipakai. Ini embunnya nggak seperti ini. Walaupun kelembaban medianya sama, embunnya hasilnya tidak seperti ini. Tapi hal ini saya lakukan di tempat saya ini ya teman-teman. Jadi jangan nuntut lah, intinya jangan nuntut. Kenapa jangan nuntut? Mungkin di tempat yang dataran rendah atau bagaimana hasilnya akan lain. Nah, oke teman-teman, sebelum kita ke bawah menuju sungkup yang plastiknya bekas dan yang mati itu banyak, ini adalah medianya, media yang saya isikan dan akan saya pakai di sungkup yang baru. Ini ya sebenarnya berkali-kali saya bicara di video saya sebelumnya ya. Ini hanyalah tanah kerikan teratas atau topsoil. Kemudian saya kasih sekam ya, sekam mentah atau kulit padi mentah atau merang. Nah, ini takarannya ini di tempat saya 41 karena tanahnya sudah gembur ya, tanahnya gembur. Jadi saya kasih 41. 41 setelah dicampur 4 ember dikasih sekam ya atau kulit padi mentahnya ini 1, kemudian ditaker lagi 5 ember. Maksudnya hasil dari campuran ini 5 ember dicampuri lagi dengan areng ya, areng kayu itu 1 ember. Nah, bila mana di tempat kalian tanahnya agak lengket, teksturnya agak lengket, itu bisa 3-1 atau 2,5-1. 2,5 tanah, 1 ini kulit padi. Oke, untuk perangsang akar saya memakai vitamin B1 tanaman. Ya, ini B1 merek dagang Liquinoctar itu. Tapi ini saya belum nyoba berulang-ulang. Kalau yang saya nyoba berulang-ulang itu memakai hidroksin. Ya, yang paling banyak saya pakai itu adalah PGBR akar bambu. Itu jangan salah, PGBR malah jos. Nah, ini yang mati ya, hasil daripada yang mati ini saya bakar karena takut ada jamur. Oke, monggo yang ingin bertanya silahkan bertanya di kolom komentar, atau mau WA atau mau datang langsung ke tempat saya. Saya berada di Desa Watudur, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Nah, kemudian dari mana tanah itu saya ambil? Ini teman-teman. Nah, ini tebing ini ketika musim kemarau itu perlu terpapar sinar matahari. Karena apa? Kemungkinan ada cendawan jamur dan sebagainya, itu biar mengurangi lah, intinya mengurangi nantinya di musim hujan. Nah, di sini dan di parit inilah saya mengambil tanah topsoil itu karena posisinya sempit. Nah, kemudian kerikannya, rumput dan sebagainya, nah saya siapkan di karung seperti ini untuk persiapan penanaman awal musim hujan. Jadi dia sudah terfermentasi di situ. Nah, kemudian apa yang akan saya lakukan? Ketika karungnya ini lapuk, secara otomatis lebih dari 1 tahun, saya akan menggali lagi, kemudian perlahan saya kasih tanah miring. Nanti setelah terbentuk seperti lingkaran, tapi ini uji coba loh, jangan dituntut lah, intinya seperti itu. Ini uji coba, rencana saya setelah terbentuk seperti lingkaran akan saya uji coba lagi, tak tutup pakai mulsa. Oke, langsung. Nah, ini perombakannya. Ini saya kasih paranet langsung karena apa? Karena tadi belum sempat memasang naungan ya. Nah, ini posisinya bisa dilihat ya. Nah, itu yang menjalur ya, mengarah ke utara. Nah, ini yang mengarah ke timur dan barat. Intinya ini yang seperti posisi mengubur orang mati ya, ini yang tidak. Sayang ini malam-malam teman-teman, tapi saya berani buka-buka sungkup itu kalau malam. Nah ya, jadi ini dari arah utara memanjang ke barat. Kalau ini dari arah selatan memanjang ke utara. Dan hasilnya menurut pengalaman saya dan yang saya lakukan itu bagus yang seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk ya. Nah teman-teman, oke, sebelum masuk saya bicara dulu. Ini adalah plastik yang sudah lama atau berkali-kali dan lebih dari 1 tahun itu sudah kucem ya, sudah kucem. Kemudian walaupun dengan media dan kelembaban media yang sama dengan seperti yang tadi di awal, itu embunnya nggak banyak. Nah, resikonya apa? Kok pengaruh? Menurut analisa saya itu seperti ini. Ketika ini dikasih naungan di paranet ketinggian misalkan 1 meter atau 50 atau berapa, di dalam sana terlalu gelap, kurang cahaya, secara otomatis stek atau calon bibit yang akan disemai itu mudah busuk. Nah, ketika kita lepas paranet, secara otomatis matahari memapar plastik ini, yang di dalam otomatis gosong. Itu menurut pengalaman saya seperti itu. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 7 800-an. Yang masih hijau itu sekitar 200-an. Hasilnya seperti ini. Ini bukan bekas semua ya teman-teman. Ini nggak bekas semua, memang saya sengaja kasih beberapa yang baru dan posisinya saya acak-acak di sini, di sana, dan di sana. Itu hasilnya ya tetap nggak bagus. Contohnya seperti ini. Ini polybagnya baru, masih terlihat ya, ini yang lama. Nah, ini lama. Intinya terlihat lah, yang lama-lama itu terlihat, yang baru terlihat
tapi ya tetap banyak yang mati karena mungkin kucemnya nih, jadi posisinya susah diatur. Seperti saya ini susah diatur maksudnya. Nah ini bekasnya yang tadi nggak sempat kebakar. Nih, matinya itu seperti ini teman-teman, gosong-gosong keras ya. Ini kebanyakan yang di dalam media ini berjamur. Nih segini banyak dengan waktu, ya waktunya sih nggak lama. Ini yang saya uji coba baru-baru celing, tetap mati. Tuh ada yang di sana tuh, tetap nggak jadi. Nah masih mending bila mana ya, masih mending bila mana polybag bekas tapi plastiknya baru. Tapi semuanya nggak ada yang mending. Kalau saya tetap mulai sekarang jangan ambil risiko. Bagaimana mengurangi kerugiannya? Dalam orang bisnis itu jelas kita memikirkan kerugian dan memanfaatkan barang yang ada. Oke, saya jawab. Media-media ini tidak akan saya bongkar, tapi saya singkirkan. Tapi tetap akan saya kasih bibit. Bibit apa itu? Ini kalau dikasih bibit vanili resiko jamur juga. Dikasih bibit lada tetap. Ini bukan berarti tidak saya upayakan, ini kurang lebihnya itu 10 hingga 15 hari. Itu saya kocor pertama H2O2 satu kali, kemudian 1 minggu kemudian saya kocor fungisida. Alhasil tetap nggak bagus. Saya sebenarnya awalnya sudah ada pikiran ini tetap bisa gagal ini. Cuman rasa penasaran saya itu apakah kocoran ini berhasil apa enggak, apa penyebabnya, itu memang harus saya dalami dan saya lakukan. Nah, kebetulan ya ruangannya agak besar, terus polybagnya udah banyak, saya tambahi dengan yang baru untuk edukasi. Kemudian saya kasih bibit, hasilnya wesyong. Nah seperti itu. Jadi cukup saya yang merasakan pengalaman ini. Mungkin bagi teman-teman yang lebih senior atau lebih pengalaman mungkin tahu solusi selain apa yang saya bilang itu tahu ya, monggo saya dikasih masukan. Buat teman-teman yang masih belajar seperti saya sebaiknya jangan, karena nantinya akan rugi. Nah kenapa saya lakukan itu, karena satu, bibit di sekitaran tempat saya itu nggak beli ya, saya hanya ambil. Jadi saya ibaratnya cuman rugi waktu, nggak ada masalah demi sebuah pengalaman, dan saya bisa bicara. Dalam orang sekolah ibaratnya saya bisa nulis, bisa baca ketika saya sudah mengalami hal ini. Intinya seperti itu. Ini kucem ya. Oke, kita lihat hasil yang di sana, yang pindahan yang tadi pagi masih seger ya. Oke. Ini diambil dulu. Ini memang saya sengaja langsung kasih paranet karena belum sempat. Nah ini teman-teman, ini bukan bekas semua ya. Oke, ini yang polybag baru besar ya, monggo diamati lah mas, tentu kalian tahu. Nah segernya beda kan dari jika dibandingkan dengan sungkup yang plastiknya baru tadi.
segernya jelas beda. Ini ya, ini harinya sama. Di hari yang sama saya rendam set PT-nya atau perendamannya juga sama dalam satu wadah. Medianya sama, cuman beda di plastik sungkupnya aja. Hasilnya kan lebih bagus yang di plastik baru. Nah, ini dari ya, saya tutup tadi jam 3-an. Saya tutup jam 3-an itu sudah seperti ini. Nah, ini berarti saya juga nggak tahu pastinya itu alasannya apa. Plastik baru itu lebih normal atau lebih bagus menjaga kelembaban udara di dalamnya. Nah, sedangkan plastik yang bekas tadi itu saya tutup 1,5 hari, misalkan saya tutup jam 3 sore, besok jam 3 atau jam 12 itu belum kelihatan berembun, belum kelihatan embun seperti ini. Nah, mungkin itu penyebab kegagalannya karena itu. Nah ini ketika dipasangi paranet ya, kalau di sungkup yang bekas tadi jadinya itu seperti ini. Nah, kalau kita nggak jaga kelembabannya secara detail itu jadinya kering. Ini benar-benar susah. Ini sambung antara bawah jantan, atasnya betina. Nah, itu yang sulur tanah. Nah, itu dia, mungkin kalian bisa memahami ya, membedakan yang ini dan yang di sana atau yang sungkup plastiknya lama itu hasilnya seperti apa. Kalian sudah pasti bisa membedakan. Itu hanya sekedar saran saya, jangan pakai plastik yang sudah berkali-kali dipakai untuk sungkup, dan polybag gagal sebaiknya nggak usah dipakai kembali, difungsikan. Itu akan saya fungsikan untuk penyemaian bibit dari biji. Kalau dari biji saya udah nyoba di depan rumah, malah itu bagus, nggak apa-apa, pertumbuhannya bagus. Nah, ini ada beberapa nih teman-teman ya, lupa. Nah, ini bibit dari biji. Ini hasilnya juga beda-beda teman. Ini plastiknya bekas semua. Nah, ini. Nah, ini bisa kalian lihat, ini ada 4 jenis. Maksudnya itu 4 tingkat kesuburan. Ini yang super cepat pertumbuhannya. Ini yang nomor 2, ini yang nomor 3, ini yang nomor 4. Saya nggak bisa menjelaskan apakah ini jadi jantan atau bagaimana atau apa. Intinya nanti yang ini, yang super cepat akan saya tanam, nggak akan saya sambung, tapi saya kasih tanda bibit dari biji super cepat. Nanti jadinya apa? Dari beberapa pohon akan saya tandai, insya Allah akan saya tandai seperti itu. Dan nanti hasilnya ya mungkin perlu waktu bertahun-tahun untuk mengerti atau memahami hasilnya.
Nah, itu dia keterangan dari saya atau cerita pengalaman dari saya. Mohon maaf bila tutur kata, cara penyampaian ataupun bahasa saya nggak karu-karuan, tapi itu berdasarkan saya sampaikan apa yang saya tahu, apa yang saya alami selama saya melakukan budidaya tanaman ini. Nah, untuk menambah pengetahuan, nah ini plastik yang sudah lama itu warnanya seperti ini. Saya juga berkali-kali teman-teman, saya berkali-kali, misalkan tahun ini awal musim kemarau saya beli plastik, saya pakai biasanya sampai musim hujan 2 kali bongkar ya. Nah, nanti di musim hujan itu saya membuat bibit paling 1 kali untuk menutup kebutuhan ya, kebutuhan konsumen, permintaan paling 1 kali. Kalau musim hujan memang agak susah, itu kegagalannya cukup tinggi karena mungkin pengaruh dari cuaca, kadang hujan, kadang kurang sinar, kadang terlalu banyak sinar, intinya seperti itu. Nah, tahun depannya lagi ketika saya pakai lagi, kasusnya tetap seperti ini, kurang maksimal. Jadi kalau saran saya pribadi, mending beli plastik itu yang tipis aja, yang harganya agak miring. Jadi walaupun kalian semusim ya, pas musim kemarau aja pakai, awal musim hujan buang, itu enggak terlalu sayang. Kecuali bila bekasnya ini kalian mau buat saung atau gubuk kalau di sini ya, atau mau buat atap buat nampung bibit yang sudah jadi, itu enggak masalah, beli yang tebal. Untuk harga plastik UV itu yang seperti ini, yang tebal seperti ini, itu 1 roll 25 meter itu sudah 325. Sedangkan plastik PE yang seperti ini 1 roll lebar 3 meter, panjang 25 meter, harganya hanya 180. Bedanya cukup jauh. Itu yang saya rasakan dan saya sampaikan, apa yang saya lakukan, hasil apa yang saya amati, saya sampaikan berdasarkan pengalaman dan hal yang sudah saya lakukan. Oke, terima kasih. Mohon maaf karena videonya malam-malam, mungkin dari gambar atau apa kurang jelas, blur dan sebagainya, goyang-goyang, nggak bermutu atau apapun, itu monggo saya siap dikritik, saya siap di komen, dan bila mana kalian kurang paham monggo ditanyakan di kolom komentar, insya Allah saya jawab. Oke, terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih.